Rasul menganjurkan agar kita selalu rapi, bersih, dan menggunakan wangi-wangian. Setiap sholat Jumat pun, kita dianjurkan menggunakan wangi-wangian. Apakah sholat Jumat itu bukan ibadah? Tapi Sunan Kali membakarnya saat peringatan akan dimulai. Saat membaca doa. Sholat Jumat itu bukan hanya berdoa, tapi juga menghadap Allah. Dulu, kemenyan itu digunakan menyampaikan doa untuk nenek moyang lewat asapnya. Itu dulu. Tapi sekarang cukup dengan ini. Yang pasti, kemenyan itu tidak boleh. Adakah tertulis jelas nama kemenyan itu? Adakah penjelasan atau kejelasan mengenai jenis, bentuk, atau nama dari wangi-wangian itu? Kalau orang Jawa menganggap kemenyan, setangki, bunga-bungaan itu wangi, apa salahnya kalau mereka menggunakan? Tapi Sunan Kali kan bisa melarangnya. Untuk apa melarangnya? Untuk apa kalau cuma membuat mereka tersinggung dan kemudian kita tidak berhasil mengislamkan mereka? Memang Sunan Kali lah yang selalu lain cara pendekatannya kepada rakyat. Tidak ada cara lain, Kanjeng Sunan Giri, selain mendekatkan hatinya, sentuh perasaannya, sesuaikan dengan kebiasaannya, yang kemudian setelah mereka merasa cocok, sesuai, lalu kita rubah sedikit demi sedikit. Bukankah kesemuanya itu telah kita musyawarahkan terlebih dulu? Tapi ingat, janganlah merendahkan martabat Sunan, wali, dengan berpakaian mulung seperti itu terus-menerus. Kanjeng Sunan Kudus, kita punya budaya sendiri. Gunakanlah itu. Dengan begini saya bisa mendekatkan diri, bergaul dengan mereka. Tidak ada jarak antara kita dengan mereka. Ada sambung rasa. Lagi pula iman Islam seseorang bukan terletak di pakaian, tapi di sini. Yang penting bersih, aurat tertutup. Hari ini, setan-setan sedang bertengger di dada sedulur-sedulur. Lupakan firman Allah. Kalau ada perselisihan di antara kita umat muslim, kembalilah pada Al-Quran. Kenapa sedulur-sedulur lupa? Kenapa? Maaf Kanjeng Sunan Giri. Semestinya hal ini tidak boleh terjadi. Apalagi Kanjeng Sunan sebagai pimpinan kami di sini. Kita harus ingat akan bahaya Islam yang berpusat di Pengging, yang perkembangannya begitu cepat, penyebarannya dan cara mengajarnya yang berbeda dengan kita. Apakah kita tidak merasa curiga sama sekali terhadap Syekh Siti Jenar alias Syekh Lemah Abang itu? Maaf, Kanjeng Sunan Bonang. Tidaklah baik berprasangka buruk terhadap orang. Itu pun termasuk dihinggapi syaitan. Astagfirullahaladzim.
Soal Syekh Siti Jenar, saya telah menyaksikan anak buahnya berceramah. Anak buahnya bukan berarti Syekh Siti Jenar. Apakah Sunan Kali benarkan cara Syekh Siti Jenar yang musyrik itu? Bid'ah? Murtad? Wallahu alam. Saya belum pernah menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Menurut Imam Ghazali, melihat lebih baik daripada mendengar. Saya rasa benar Kanjeng Sunan Bonang. Hari ini setan-setan sedang bertengger di dada kita. Maafkan saya, Kanjeng. Sama-sama, Kanjeng. Maafkan saya. Maafkan sama-sama. Maafkan saya, Sunan Bonang. Kanjeng Sunan Bonang. Sama-sama. Sunan Muria. Maafkan. Maafkan saya. Maafkan Kanjeng Sunan Kali. Alhamdulillah. Maafkan Kanjeng Sunan Kudus. Ampuni mereka. Tarik nafas. Dan ingat Tuhanmu. Jangan memelihara perasaan tidak baik di dirimu. Itu hanya melahirkan perbuatan sesat. Manusia diturunkan ke bumi ini untuk saling menolong, rukun, dan menjalankan segala perintahnya, serta menjauhkan segala larangannya. Bukan untuk bermusuhan, saling menjatuhkan, fitnah, atau perbuatan-perbuatan lain yang menyesatkan kita. Maafkan kami, Kanjeng Syekh. Karena Allah mau memaafkan umatnya, maka aku mau memaafkan sedulur-sedulur. Kanjeng Syekh lemah abang. Izinkanlah kami menuntut ilmu Kanjeng. Tidak usah bilang. Datang saja ke pesantrenku. Kalau menuntut ilmu di sini, jangan terlalu cepat membicarakan atau mempertanyakan kedudukan Tuhan. Carilah dulu dirimu sendiri. Hei wong anyar, kudu yakin, bersungguh. Kalau gagal, kepala sampean bisa menjadi kepala hewan. Tapi kalau berhasil, sampean bisa melihat manusia-manusia lain berkepala hewan.
Monggo Ki Ageng. Di dalam Al-Quran, Allah berjanji, mintalah apa yang kau mau, niscaya akan kuberi. Benarkah itu Kanjeng Syekh? Allah tidak pernah mungkir janji. Kalau minta memindahkan kerajaan Mojopahit ke Pengging, Mintalah, ingat, berdoa dan berusaha. Percayalah, suatu saat nanti, tetesan darah Mojopahit juga akan menguasai tanah Jawa ini. Kendati pun Ki Ageng Pengging sendiri itu tidak dapat menikmatinya, paling kurang turunan Ki Ageng nanti akan mendapat giliran. Saya akan bantu. Kanjeng Syekh, Lebih baik, jangan bicara untuk orang yang di atas saja. Kami semua yang di bawah ini juga ingin mendengarkan. ya. Menurut ayat suci Al-Quran, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan dalam hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Lah iya, kalau begitu Tuhan manunggal dengan kita. Lah iya, itu yang dikatakan manunggaling kaula Gusti. Betul itu Kanjeng Syekh, manunggaling kaula Gusti. Ya itu. Betul itu. Nanti saya turunkan ilmu manunggaling kaula Gusti itu. tidak benar itu. Jawaban Syekh Siti Jenar itu menyesatkan. Ini bisa menimbulkan perpecahan di antara umat Islam. Bertindaklah cepat. Tapi harus bijaksana. Kebijaksanaan memang diperlukan, tapi harus ada batasnya. Bagaimana, Dimas Raden Pata? Ya. Demi keutuhan umat Islam. Ya, baiklah. Kita undang segera Syekh Siti Jenar. Kanjeng Syekh Siti Jenar diundang ke persidangan wali. Syekh Siti Jenar tidak ada. Yang ada Syekh Lemah Abang. Kanjeng Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang diundang ke persidangan wali. Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang tidak ada. Yang ada Pangeran Sejati. Ini amanah dari Kanjeng Sunan Giri. Kalau tidak mengerti juga, Sejati dan Pangeran Mulyo. Jangan lupa. Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang atau Pangeran Sejati atau Sejatining Pangeran Mulyo. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Undang Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang atau Pangeran Sejati atau Sejatining Pangeran Mulyo.
Saya segera datang. Rupanya Allah masih memberkahi kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami mengundang Dimas Syekh Siti Jenar kemari untuk bermusyawarah tentang ilmu Allah. Soal ilmu Allah, tidak ada yang mesti dimusyawarahkan di antara kita. Betul. Tapi pelaksanaan pengamalannya yang diragukan bisa membuat sesat. Siapa yang diragukan dan yang sesat? Syekh yang diragukan. Kalau Syekh Siti Jenar yang sesat, tidak apa-apa. Tapi orang banyak, rakyat, itu urusan mereka terhadap Allah, bukan kita atau saya. Mereka sesat di luar kehendaknya. Bodoh mereka itu namanya. Astagfirullah. Kalau seorang murid yang bodoh, tapi kalau semua sesat, yang memegang harus bertanggung jawab. Sama saja, satu atau banyak. Mereka tidak mengerti apa yang saya wejang. Itu artinya ajaran saudaraku tidak bisa dimengerti, tidak bisa diterima mereka. Karena dasar pengetahuan keislaman mereka belum memadai. Akhirnya menjadi minyak warana. Minyak warana? Membuka rahasia Allah. Jadi Allah punya rahasia. Percayalah, Allah tidak merahasiakan segala sesuatunya terhadap umatnya. Baca dan pelajari kembali kitab suci Al-Quran, hadis Rasulullah, dan kitab-kitab lainnya. Apakah itu kitabnya Syekh Abdul Qadir Jalani, Al-Tabrizi, atau Al-Halaf? Kami di sini bukan orang yang baru masuk Islam. Itulah bukti bahwa saudaraku tidak bisa melihat orang yang diajak bicara. Boleh saya bertanya, saudaraku Syekh Siti Jenar? Silakan. Kitab yang disebut terakhir tadi sangat berkesan dan berpengaruh dalam diri saudaraku. Pasti. Barangkali sudah menjadi darah dagingku. Kitab Al-Halaf itu. Benarkah saudaraku mengaku pangeran sejati alias Sejatining Mulyo yang berarti Allah? Ya, betul. Bagus. Jelaslah sudah persoalannya. Saudara kita yang satu ini adalah Al-Halaf Jawa, mengaku dirinya Allah. Monggo Kanjeng Sunan Kiri. Baik. Al-Halaj di Baghdad dihukum had, dihukum mati karena murtad. Bagiku dihukum had atau tidak sama saja. Maut bukanlah yang harus ditakuti. Lillahi ta'ala. Kematian seseorang bukanlah di tangan manusia. Pasti. Itu hal yang pasti. Tapi karena hukuman itu merupakan kematian seseorang, maka tidaklah pribadi-pribadi yang melaksanakannya. Hukuman itu baru bisa dilaksanakan, insya Allah nanti, setelah saudara kita Raden Patah sudah resmi diangkat menjadi sultan. Masih ada kesempatan bagi saudaraku untuk bertobat. Bukan kepada manusia tempat bertobat. Cukup! Ada kejadian apa, Nak? Di masjid yang Allah bikin dulu,
sekarang sedang berkumpul. Hah? Para wali. Kelihatannya Kanjeng Siti Jenar dikeroyok oleh para wali lainnya, Mbah. Pasti Kanjeng Siti Jenar bisa menangkisnya, kan? Hah? Tapi terhadap Sunan Kalijaga, kelihatannya Kanjeng Siti Jenar kewalahan. Setiap ucapannya bisa dilawan, Mbah. Dia diikuti terus oleh Sunan Kalijaga. Dikuntit. Keduane padha seimbang, padha pintere lan padha sadine. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau sudah begitu, Kanjeng Sesi Jenar dihukum atau tidak, Mbah? Ya tidak tahu. Tidak tahu si mbahnya. Kanjeng Sesi Jenar bisa juga dihukum, bisa juga tidak. Katanya Kanjeng Sesi Jenar bisa juga mukso. Kalau dihukum, digantung atau dipancung, Mbah? Kalau dipancung itu, diapakan, Mbah? Katanya orangnya disuruh sujud. Allah. Kemudian lehernya ditebas. Apa membukan? Sesi Jenar kan sakti, Mbah. Semua wali juga sakti. Masih mereka hidup atau mati ya sama saja. Kanjeng Sesi Jenar itu sesat atau tidak, Mbah? Allah lah yang maha tahu. Inna Allah